jarak jauh, bom atom, pesawat tempur, jet. Kan itu sudah disuruh Tuhan kita harus kuat. Al-mu'min qawiyun khairun minhum. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang dhafun, yang lemah. Kenapa kita pilih negara lemah? Ya karena kita sendiri tidak serius membangun negara. Ya. Cara berpikir kita tidak kreatif. Negara ini sering lebih suka menjadi bahasanya maklar daripada produktif. Itu Israel itu tahun berapa dulu? Masih tahun 1900 atau tahun 18 itu pabrik-pabrik mereka sudah menjamur, Pak. Kita beli terus, kekayaan alam kita ini nanti habis, lama-lama tersedot. Kenapa kita tidak buat pabrik sendiri? Kenapa yang membuat pabrik, yang punya pabrik rata-rata orang bukan Islam? Ini masalah cara berpikir beragama kita. Akhirnya produk-produk Israel banyak sekali di sini, di laptop, inilah, Masya Allah. Akhirnya kita ketergantungan hidup. Itu tidak dibolehkan ulama. Maka dalam Islam tidak ada istilah sekuler. Sekuler itu buat kita mundur. Semua kebutuhan hidup kita itu harus dibuat oleh ulamanya masing-masing, ahli ilmunya masing-masing, cendekiawannya masing-masing. Maka di masa Cordoba umat Islam itu kuat. Kenapa? Semua saintifik dikuasai ahli sainnya orang Islam. Tapi setelah mereka hidup mewah, glamor, berpesta pora dengan kemewahannya, disitulah mereka lupa. Di situ saja salahnya. Karena mereka lupa darahkan dengan kesenangan yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap orang Islam kepada orang-orang yang memerangi Islam. Sikap Islam lagi, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu. Ya. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang beriman bersama Nabi itu punya watak. Wataknya apa? Asyiddah. Asyiddah itu apa? Keras, tegas. Keras tegas sama siapa? Alal kufar. Kufar itu bukan maksudnya kafir, dimillah. Kufar itu kalau bahasa Arabnya dia memiliki makna sighah mubalaghah. Orang kafir yang sok hebat, bangga dengan kekafirannya. Dia tunjukkan kejahatan kekafirannya itu, kejalimannya. Maka musuh internasional sebenarnya Pak adalah kejaliman. Orang Islam jalim, musuh juga. Orang kafir jalim, musuh. Maka sering kita sebut, hadits sering sebut, wala udwana illa ala zalimun. Musuh kita tidak ada musuh kita kecuali orang-orang jalim. Cuma masa Nabi yang paling banyak melakukan kejaliman itu orang non-Islam, orang kafir. Seperti Yahudi tadi, kali-kali dibuat jadi ikan, kali-kali buat jadi ikan. Gak mau mereka tahan. Maka ketika orang Yahudi menjalimi Palestina misalnya, orang-orang yang punya hati nurani, jangankan orang Islam, orang non-Islam pun dia marah. Dia lihat anak-anak terbunuh, dia lihat ibu-ibu, dia lihat rumah sakit di kota. Orang internasional marah Pak, karena dia punya hati nurani. Hati nurani manusia cenderung kepada keadilan. Saya kadang mikir begini, PBB itu dia ada 5 negara yang punya HP itu, Amerika, Inggris, Prancis, termasuk Soviet, Rusia. Saya kadang mikir, ini kenapa harus ada HP itu gini? Kita kan demokrasi, 120 negara meminta itu untuk dihentikan agresi Israel. Cuma 14 negara yang setuju. Kenapa 120 negara bisa dikalahkan 14 negara? Katanya demokrasi. Demokrasi itu suara terbanyak. Ya kalau ada veto, apa fungsi demokrasi? Akhirnya demokrasi menjadi diktatorisme kan? Di vetonya. Dia nggak suka, dia bisa veto. Apa dia veto? Dunia nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya mandul PBB. Cuma ngomongnya ke besar, tapi nggak bisa
apa-apa. Itu kalau dunia dikuasai orang kufar. Artinya apa? Orang yang bangga dengan kekafirannya. Maka dunia ini harus dikuasai umat Islam. Kalau bahasa saya begitu. Karena umat Islam ini akan menegakkan keadilan. Walaupun kepada orang beriman maupun orang kafir, dia tegakkan keadilan. Ya bagaimana kita menguasai dunia? Sementara kita juga dari sisi kekuatan lemah. Cara berpikirnya banyak salah, memahami agama salah, keliru. Kita anggap agama itu cuma ibadah madon saja. Tidak begitu. Masa Muawiyah, kalau kita baca sejarah, Muawiyah itu sahabatnya sudah punya kapal perang, Pak. Nah, itu bayangkan, berapa ribu tahun yang lalu mereka sudah punya kapal perang, 1000 tahun lalu. Ini kapal kita masih mogok-mogok di jalan. Bagaimana? Ini harus kita buka dalam energi kita. Kita harus menjadi kuat, negara kuat. Ya. Harus menjadi negara produktif. Jangan hanya konsumtif aja. Jangan membanggakan sikap maklar aja. Ya, buat sendiri, kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Jangan biasakan impor ada puluhan tahun. Mohon maaf, UI itu udah berapa puluh tahun adanya. UGM udah berapa puluh tahun. Apa suka 1000 tahun baru bisa buat pabrik sendiri, baru bisa buat bangun sendiri. Semuanya impor. Apa nggak mikir kita? Jadi itu apa universitas besar-besar gitu? Harusnya setelah kita buat universitas besar bagus, ya negara harus fasilitasi, ilmuannya majukan, dibantu, kasih berkaya. Sebagian kita ini kan enggak. Pengambil kebijakannya dia pilihnya maklar aja, mau dapat untung dari luar. Nah, itu yang dikritik Soeharto dulu. Walaupun murah dari luar, Pak, tapi kalau produk dalam negeri kita abaikan, ya hancur sendiri kita kan. Yang maju siapa yang luar, itu apa? Kita beli murah tapi hancur negara kita, itu apa? Ini kan pertanyaan. Bahasa lain saya, Pak. Saya dulu berpikirnya begini, sebelum saya ke Australia, saya sempat pernah berpikir kayak orang-orang biasa. Ini kalau nggak ada orang non-Islam dan kota-kota negara ini susah maju. Nah, begitu kita belajar ke luar negeri, itu bukan pikiran kita. Untuk apa kota-kota ini maju? Tapi bukan kita yang menguasai. Asing semua menguasai. Ini punya asing, ini punya asing, ini punya asing. Untuk apa? Kalau orang asing yang menguasai negeri kita, mereka yang banyak hartanya, menguasai banyak asetnya, apa yang terjadi? Mereka rakus, mereka ambil sumber daya alam kita, migas apa kita hidup, mereka ambil semua. Biaya tinggi hidup mereka tinggi, tingkat kerakusannya tinggi. Mereka sedot kekayaan negeri kita habis, karena kita fasilitasi mereka, tidak kita batasi. Nah, itu harus jadi berpikiran kita juga kan. Makanya kita, ya kalau bahasa saya seperti yang dikatakan salah satu akidah, dia tidak ada zaman. Ya memang harus berusaha mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang diajarkan oleh ulama-ulama besar. Di bab ilmu Ulumuddin Al-Ghazali sudah sebut, tidak boleh ilmu kedokteran diserahkan kepada orang kafir. Harus ada ulama-ulama Islam yang ahli di bidang itu. Tidak boleh kita serahkan ketergantungan hidup pokok kita kepada orang-orang non-Islam. Tidak boleh. Kita harus punya semua ahlinya di setiap bidang, termasuk sains teknologi. Dan kita harus begitu berpikirnya. Dan itulah fungsi universitas. Kalau enggak, untuk apa kita bangun universitas tinggi-tinggi, bagus-bagus, tapi nggak ada hasilnya, cuma penelitian tulisan doang, nggak ada amalannya. Disertasinya ini, disertasinya, tapi nggak ada buktinya. Itu apa? Kan ujung dari disertasi, ujung dari penelitian ada hasil karya yang bermanfaat bagi orang ramai. Nah, ya, disertasi penelitian banyak sekali yang nggak dipakai, nggak difungsikan. Jadi itu apa? Nah, itu kan jadi pikiran kita ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka dia harus tegas. Ya, bagi orang-orang yang memerangi kita, orang kumpar yang menjalin, kita tegas.
Ya, bagaimana tegasnya? Ya boykot aja, kurangi kerjasamanya sama mereka, sebisa mungkin kurangi. Jangan kurangi ketergantungan kita, buat sendiri. Karena saya salut juga lihat Muhammadiyah kan. Dia buat sekarang ada apa namanya, kayak Indomie itu dia buat, pelan-pelan kuasai perdagangan, kuasai ekonomi. Memang kita akan berhadapan saingan dengan orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam pasti. Tapi kita jangan mundur, itulah jihad kita. Dalam ekonomi kita jihad ekonomi, dalam pemerintahan kita jihad pemerintahan, ya. Karena kita hidup ini sebenarnya adalah perjuangan, bukan untuk main-main. Oh, hidup kita sekali kok. Masa udah dikasih hidup sekali main-main? Gak ada berjuang. Hidupnya kalau bahasa Buya Hamka, kalau hidup cuma hanya cari makan, ya ngapain hidup pada? Orang yang hutan itu juga kayak gitu, cari makan kok. Lompat-lompat hutan itu kayak gitu juga. Jadi apa beda kita? Apa kelebihan kita? Ya harus berjuang, ya, untuk kebaikan agama, bangsa dan negeri kita, ya. Maka kalau kita lihat, ya, bagaimana sikap kita terhadap occupation ini, ya tentunya kita lihat dari prinsip-prinsip Islam tadi. Kalau kita melihat Yahudi itu menjalimi Israel, menjalimi Palestina, Israel menjalimi Palestina, maka tentu kita akan membantu. Ya, sudah bisa memboikot, bisa memutuskan hubungan dan lain-lain. Termasuk negara-negara yang mendukungnya itu kita harus mengurangi ketergantungan kita kepada mereka. Ya, sebisa mungkin kurangi ketergantungan kita. Sampai saya juga berpikir, kenapa harus kita perbanyak pakai dolar? Sedikitkan aja, kenapa? Apa yang paling kita butuhkan dari Amerika? Kan tidak terlalu banyak sebenarnya. Sumber daya kita melimpah kok, bisa kita kelola. Makan kita, beras kita ada di negeri ini semua, kebutuhan pokok kita, ya. Ketergantungan kepada dolar bisa ditekan, jangan dibanyakan. Buat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat kita mandiri gitu kan. Itu cara untuk menghindari, supaya kita tidak tergantung dan supaya kita tidak dijalimi. Maka kalau kita terus-menerus nanti membeli, secara logikanya kan sederhana. Kalau terus kita tidak boikot produk Israel ini, terus kita beli terus, ya mereka untung terus. Mohon maafnya lagi, Aqua, Denon, itu kabarnya kan punya Israel. Saya mau tanya, kita jumlah kita sekitar 270 juta. Katakanlah orang tuanya 150 juta. Masa 150 juta orang tak bisa buat Aqua? Sakit kepala saya mikirnya, Pak. 150 juta orang Islam, gak ada yang bisa buat Aqua. Imbangi, apa gak sakit pikiran kita? Kok harus produk orang terus kita pakai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun? Nah, lagi-lagi untuk apa UPI itu? Untuk apa UGM ada? Untuk apa universitas besar-besar gitu di Jakarta ini? Hanya buat air putih, ngambil dari gunung aja gak bisa. La ilaha illallah. Inilah kadang-kadang kita kalau berpikir ke sana, ya, sedih kadang-kadang di Indonesia ini cara pikirnya gimana. Karena kita dijalimi terus, tindas terus, ya. Dan orang yang mati syahid ini sebenarnya dijanjikan Allah. Apa kata Allah? La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Jangan kamu kira orang mati syahid itu mati, tidak. Mereka senang, bahagia, tertawa-tawa bersama Allah ulumnya. Ketika tanya Allah, gimana, sudah senang? Sudah. Apa lagi yang kalian inginkan? Kami mau hidup lagi ke bumi, kami mau perang lagi, ya Allah. Wah. Nah, itulah cakap mereka, Pak. Kalau mau kasih kami hidup lagi, kami mau perang lagi. Nyawanya harganya murah untuk apa? Tapi mahal untuk maksiat. Untuk maksiat mereka gak mengorbankan nyawa, tapi itu jihad. Nah, itulah sebenar-benar orang beriman, ya. Kalau kita lihat gambaran Quran, kenapa jihad ini disyariatkan? Al-Quran menyebut adalah waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Artinya apa? Sampai tidak ada lagi kejaliman di muka bumi. Jadi jihad itu diperuntukkan untuk membuat dunia damai.
Maka saya secara pribadi, kalau sikap saya merdekakan Palestina, kemudian Israel hidup berdampingan dengan Palestina, apa masalah? Bebaskan umat Islam ke Masjid Aqsa sebebas-bebasnya, jangan diboikot, jangan dibatasi. Cuma mau nggak Israel Yahudi begitu Pak? Zionis maunya dihabisi terus, itu yang buat susah. Padahal ya, kalau kita lihat sejarah-sejarahnya, dulu Israel itu kan pengungsinya, yang diusir Inggris mengungsi ke Palestina, sampai Erdogan menunjukkan petanya, sedikit wilayahnya, sedikit campur. Ya, itu. Maka ada yang membedakan antara Zionis, Yahudi dan Israel. Kalau Zionis itu dia ingin menguasai seluruh Palestina, ini yang paling jahat. Kalau Israelnya makanya nanti Yahudi itu ada yang pro Palestina, ada yang mereka juga terpecah ya. Tapi memang secara umum Yahudi itu dalam Al-Quran memang banyak pembangkang, bunuh para nabi ya. Makanya kita memang harus ya gitulah, harus kuat lah ya, jangan bergantung kepada Yahudi, jangan bergantung banyak kepada Amerika, jangan bergantung banyak kepada Cina. Kerjasama internasional ya silakan saja, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan banyak-banyak, dan jangan satu orang. Jangan satu orang itu gimana? Jangan produk-produk Cina semua, nanti kita dijajah. Jangan Amerika semua, nanti kita dijajah. Monopoli. Cina dikit aja, Amerika dikit aja, ini dikit aja, udah kerjasama internasional. Banyakkan kita. Cina dulu juga miskin kan, tapi karena mereka masuk bekerja sama dengan negara-negara maju, mereka ambil ilmunya, mereka bisa ambil ilmunya. Kenapa kita nggak bisa? Saya yakin orang Indonesia, orang Islam Indonesia ini nggak boleh bodoh. Saya punya mantan rektor almarhum, dia di Amerika cum laude, dia lebih pintar dari orang Amerika. Di Australia saya banyak orang Indonesia itu pintar, lebih pintar dari orang Australia.